Masjidil Haram adalah masjid paling utama bagi umat Islam. Rencana perluasannya yang lebih dari 400.000 meter persegi dan biaya sekitar 250 triliun rupiah menjadikannya masjid terluas dan terbesar di dunia. Kemegahan masjid suci paling utama bagi umat Islam ini semoga menjadi pemicu semangat dalam beribadah. Kemewahan, kemudahan, dan berbagai fasilitas yang menunjang semoga tidak melunturkan inti dari ibadah yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Assalamualaikum pemirsa Kasana, Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kami hadir kembali dengan serangkaian informasi untuk Anda. Bagi Anda yang pernah mengunjungi Mekah dan Masjidil Haram, siap-siap kehilangan memori Anda tentang gambaran kota Mekah dan masjid tersuci umat Islam di seluruh dunia ini. Sekitar 1.800 bangunan besar kecil, banyak di antaranya berupa hotel-hotel dan gedung-gedung bertingkat, harus dibongkar untuk menyediakan lahan perluasan Masjid Haram. Sementara yang merasakan dampak terbesar dari perluasan ini adalah bisnis perhotelan, pertokoan, dan rumah makan. Juga dengan ketersediaan pemondokan haji yang dekat dengan Masjid Haram, dengan sendirinya akan berkurang. Proyek yang diperkirakan baru tuntas tahun 2020 itu bakal menyerap dana hingga 100 miliar US dollar atau setara 920 triliun rupiah. Gelontoran dana super banyak ini mencakup pembangunan gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, apartemen, dan hotel-hotel baru di Mekah. Renovasi besar-besaran itu atas perintah Raja Abdullah selaku penjaga dua kota suci. Raja Abdullah ingin menambah kapasitas Masjidil Haram menjadi 3 kali lipat. Total luas 1,1 juta meter persegi dengan kapasitas untuk menampung 1,6 juta jamaah tambahan. Pada saat ini masjid seluas 356.000 meter persegi itu mampu menampung hingga 2 juta jamaah di dalam dan di halaman. Proyek pengembangan keempat itu bisa dibilang yang terbesar. Pemerintah Arab Saudi akan memperluas halaman masjid, membangun tempat parkir, dan memperluas lokasi sa'i antara Bukit Safa dan Marwah menjadi 3 tingkat. Pembangunan intensif juga terjadi di Mina, Musdalifah, dan Arafah yang menjadi rangkaian tempat pelaksanaan ibadah haji. Tempat pelemparan jumroh ditata ulang demi keamanan jamaah. Jaringan transportasi subway juga akan dibangun mulai seputar Masjidil Haram hingga Arafah. Bangunan baru akan memiliki gerbang utama dengan 2 menara utama dan 2 menara di sudut-sudut bangunannya. Pada tahap pertama akan ditambahkan ruang sholat dengan kapasitas 800.000 jamaah. Pada tahap kedua dan ketiga, perluasan masjid mengarah ke halaman timur dan barat. Dengan demikian, kapasitas bertambah menjadi 800.000 untuk mengakomodasi 1,6 juta jamaah tambahan. Pembangunan massal di Tanah Haram ini mencakup juga wilayah sekitarnya dengan masjid suci sebagai pusatnya. Fasilitas umum dan pertokoan akan dibangun juga dekat dengan masjid. Peran masjid suci sebagai jantung sipil dan spiritual kota akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan rencana. Pengembangan wilayah ini mengutamakan kenyamanan dan keamanan. Perluasan ini bertujuan untuk mengakomodasi meningkatnya kunjungan jamaah ke Baitullah, tanpa mengurangi status masjid sebagai simbol pusat Islam, baik secara arsitektur maupun secara spiritual.
Dengan selesainya proyek perluasan yang baru, maka semua daerah pemukiman tua akan menjadi bagian kompleks masjid. Sebenarnya, proyek perluasan masjid sudah dilakukan sejak Kerajaan Saudi berdiri. Yang pertama adalah pada masa Raja Abdul Aziz. Perluasan dimulai pada bulan Juli 1951 dan membutuhkan waktu 9 tahun untuk menyelesaikannya. Yang kedua, pada masa pemerintahan Raja Fahd, perluasan dimulai pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1994. Lantai pada dasar masjid memiliki luas 98.500 meter persegi, menampung 167.000 jamaah. Lantai atas memiliki luas 67.000 meter persegi, menampung 90.000 jamaah. Dan plaza sekitarnya seluas 235.000 meter persegi, menampung 450.000 jamaah. Sementara perluasan Masjid Nabawi sempat menjadi protes manakala beredar berita perluasan tersebut akan meratakan makam Rasulullah, termasuk 3 masjid tertua di dunia. Di sebelah barat Masjid Nabawi, yaitu Masjid Qaumamah, Masjid Abu Bakar, dan Umar. Namun sampai saat ini berita itu belum terbukti. Tanggal 6 Maret 2013, Raja Abdullah menandatangani proyek perluasan Masjid Nabawi yang akan selesai dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Dia pun memberi arahan untuk mengubah instruksi sebelumnya dengan memindahkan proyek dari sebelah barat pindah ke utara kompleks masjid. Masjid Nabawi adalah masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram di Mekah. Dan Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid yang utama bagi umat muslim setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ini dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Lokasi Masjid Nabawi semula adalah tempat penjemuran buah kurma milik anak yatim 2 bersaudara Sal dan Suhail bin Amr yang kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW untuk dibangunkan masjid dan tempat kediaman beliau. Awalnya, masjid ini berukuran sekitar 50 kali 50 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Kemudian melekat pada salah satu sisi masjid dibangun kediaman Rasulullah. Setelah itu berkali-kali masjid ini direnovasi dan diperluas. Renovasi yang pertama dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah dan yang kedua oleh Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 29 Hijriah. Di zaman modern, Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Saudi Arabia meluaskan masjid ini menjadi 6.024 meter persegi pada tahun 1372 Hijriah. Perluasan ini kemudian dilanjutkan oleh penerusnya Raja Fahd pada tahun 1414 Hijriah, sehingga luas bangunan masjidnya hampir mencapai 100.000 meter persegi. Ditambah dengan lantai atas yang mencapai luas 67.000 meter persegi dan pelataran masjid yang dapat digunakan untuk sholat seluas 135.000 meter persegi. Mengacu dari pembangunan Masjid Haram dan Masjid Nabawi dalam planologi atau perencanaan tata kota, Islam memang memusatkan perhatian pada pembangunan masjid terlebih dahulu sebagai pusat aktivitas dari sebuah kota. Landscape tata ruang dan pembangunan kota di zaman Islam bisa ditarik ke belakang sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan membentuk tatanan kota baru, bahkan ibu kota negara Islam pertama. Rasulullah menetapkan 4 unsur pokok dalam tata ruang dan pembangunan kota. Yang pertama, pembangunan Masjid Jami, yaitu Masjid Nabawi. Kedua, kediaman Rasulullah yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Yang ketiga, pasar yang kemudian dikenal dengan Suq An-Nabi atau Pasar Nabi. Terakhir adalah pemukiman penduduk yang dihuni berbagai kabilah. Beberapa sumber secara terbatas mengungkapkan deskripsi mengenai tata letak masjid dan kota Madinah, seperti yang digambarkan oleh Haikal yang bersumber pada hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim, menyebutkan bahwa Masjid Nabi tersebut berdinding bata dengan spesi lumpur. Di sekitar masjid inilah kemudian Rasulullah membangun rumah tinggal, juga dari bata dengan spesi lumpur dan beratapkan anyaman daun kurma. Kantong pemukiman di sekitar Masjid Jami menjadi embrio kota Madinah, sekaligus kota Islam pertama yang rancang bangunnya disesuaikan dengan kondisi dan sifat lingkungan setempat, yaitu ekosistem gurun, di mana bangunan-bangunan dikembangkan dengan halaman-halaman pusat yang luas. Sementara bangunan-bangunannya didirikan mengelilingi halaman yang luas itu, mengikuti arah angin sehingga udara segar tetap masuki rumah. Konsep dasar inilah yang kemudian menjiwai rancang bangun masjid, rumah, istana, dan kota-kota Islam khususnya di Arab, Persia,
dan Afrika Utara yang memiliki ekosistem gurun pasir. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi kepala negara di Madinah, urusan tata kota dan pembangunan ini ditangani sendiri oleh Rasulullah, sebelum kemudian diserahkan kepada Umar bin Al-Khattab untuk Madinah dan kepada Amr bin Al-As untuk Makkah Al-Mukarramah. Dengan prinsip yang sama ketika menjadi khalifah, Umar bin Al-Khattab membangun sejumlah kota baru seperti Kufah, Basrah, dan Fusah. Konsep adaptasi terhadap ekosistem gurun yang diperkenalkan Rasulullah diperkuat pula oleh fondasi ajaran persaudaraan Islam serta kesederhanaan yang mencerminkan persatuan dan rasa derajat alam wujud komunitas ummah dalam tata ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW tahu bahwa ketika ingin membangun kota dan wilayah, bangunlah dulu jiwa masyarakatnya. Membangun semangat muamalah dalam mengejar dunia dan menyediakan pula ruang untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ruang kota tidak diisi oleh penduduk yang malas, enggan mengejar dunia karena lebih memilih akhiratnya, dan juga orang rakus karena hanya mengejar dunia. Dengan masjid yang terletak di jantung kota, akan mudah mengumpulkan umat untuk tetap dapat beribadah di sela-sela aktivitasnya. Gambaran ini bisa dilihat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Kemudian ciri utama kota-kota Islam mulai berkembang dengan kehadiran unsur-unsur arsitektural masjid, istana, pasar, tembok pertahanan, pelabuhan, dan sebagainya. Etnisitas penduduk kota-kota Islam juga semakin beragam akibat meningkatnya aktivitas perdagangan regional maupun internasional. Ketika Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah dan mempunyai ambisi besar untuk membangun pusat pemerintahan baru di Baghdad, maka lahirlah kota Baghdad dengan tata ruang melingkar. Di tengahnya berdiri Masjid Jami yang megah, berdekatan dengan istana khalifah yang dikelilingi oleh pemukiman penduduk. Dilengkapi dengan jalan-jalan yang lebar sesuai dengan peruntukannya. Tata ruang dan pembangunan kota ini telah menjadikan Baghdad sebagai kota dengan tata ruang terbaik pada pertengahan abad kedua Hijriah. Saat ini, kota telah berkembang demikian masif dengan sejumlah masalah yang mengikutinya. Teknologi yang menjadikan transportasi berkembang maju membawa sejumlah dampak pada penataan kota. Di berbagai kota maju di dunia saat ini, masalah polusi kendaraan, kemacetan, hingga wilayah kumuh dengan dampak sosial yang menyertainya menjadi masalah klasik. Tingginya kriminalitas hingga kesenjangan sosial menjadi santapan sehari-hari. Belum lagi ancaman ekologis karena budaya masyarakat kota yang tidak bersahabat dengan lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Tengoklah Jakarta, ibu kota negara ini salah satu contohnya. Salah satu bebannya adalah banjir, masalah yang harus segera ditangani selain kemacetan yang menyumbang polusi. Belum lagi kawasan padat penduduk dengan tingkat kriminalitas yang tinggi menjadi pekerjaan rumah yang menunggu untuk segera diselesaikan. Dengan beragam masalah yang dihadapi, mampukah Jakarta menjadi sebuah kota modern? Ada 8 syarat yang harus dipenuhi, yaitu bebas banjir, ketersediaan air bersih untuk rumah tangga dan industri, sarana angkutan sampah padat dan cair yang andal, ketersediaan angkutan kota dan antar kota yang nyaman, ketersediaan tenaga listrik, ketersediaan sarana komunikasi, pembatasan polusi berasal gas dari pembakaran hidrokarbon, dan pembatasan kandungan padatan renik berukuran 10 mikron. Untuk membuat sebuah kota menjadi modern, beridentitas, dan benar-benar kota masa depan, perencanaan yang matang dan inovatif adalah langkah yang paling dibutuhkan. Contoh paling nyata adalah Inggris ketika mencanangkan The Future City of London.
Ini bukan pekerjaan setahun atau 2 tahun, tapi dimulai sejak sekitar 300 tahun sebelumnya saat peristiwa kebakaran besar tahun 1666 yang meluluh lantahkan kota London. Kini kemajuan kota London sangat luar biasa, dan kota ini sudah menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan dunia. Seluruh pembangunan proyek tersebut telah dicanangkan jauh sebelumnya, dengan tingkat perencanaan yang sangat matang dari berbagai perspektif dan inovasi. Negara lain yang mampu berinovasi dalam pembangunan kota adalah China ketika membangun Shanghai. Mengusung konsep transportasi masa depan 2030, Shanghai mengembangkan berbagai inovasi transportasi yang unik namun efektif, bersahabat dan menyenangkan bagi masyarakat. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi negara itu melaju sangat cepat. Kota masa depan lain yang sangat futuristik dan ramah lingkungan adalah Masdar, Uni Emirat Arab. UAE sepertinya tidak henti-hentinya mengeksplorasi dan berinovasi guna menjadikan negara ini salah satu destinasi pariwisata paling favorit di dunia. Pada 2025 akan muncul kota baru bernama Masdar dilengkapi bangunan canggihnya. Masdar dirancang menjadi kota modern yang ramah lingkungan. Kota ini akan memiliki nol karbon tanpa limbah kota. Namun secanggih apapun kota modern, mewujudkan sebuah masyarakat modern hanya akan berkualitas bila mengikuti pola yang Rasulullah contohkan. Di mana masjid sebagai sarana penting dalam pembinaan akhlak masyarakatnya, sehingga tujuan duniawi dan ukhrawi bisa tercapai dengan seimbang. Masyarakat dalam tatanan kota modern yang menjadikan ruang publiknya hanya untuk komoditas sosial dan organisasi bisnis tentunya sulit memperoleh keseimbangan ini. Ruang publik menjadi identik dengan pusat perdagangan dan pusat ekonomi, di mana tempat ibadah digantikan mal atau pusat-pusat perbelanjaan atau menjadi bisnis distrik. Maka panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jauh dari umat manusia yang tenggelam dalam hingar-bingar modernitasnya. Nauzubillah min zalik. Di tengah arus perubahan kota yang bergulir cepat, beberapa sudut kota meninggalkan bangunan yang menjadi saksi bisu putaran roda zaman. Terkadang bangunan tersebut justru menjadi media yang penting sebagai bagian dari sejarah yang menjadi pelajaran. Pelestarian dalam bangunan maupun arsitektur perkotaan merupakan salah satu daya tarik bagi sebuah kawasan. Dengan terpeliharanya satu bangunan kuno bersejarah pada suatu kawasan akan memberikan ikatan kesinambungan yang erat antara masa kini dan masa lalu. Menghancurkan bangunan bersejarah sama halnya dengan menghapuskan salah satu cermin untuk mengenali sejarah dan tradisi masa lalu. Dengan hilangnya bangunan bersejarah, lenyap pula bagian sejarah dari suatu tempat yang sebenarnya telah menciptakan suatu identitas tersendiri, sehingga menimbulkan erosi identitas budaya. Perseteruan antara tujuan pelestarian perkotaan dan hasrat modernisasi telah menjadi masalah serius dan berakibat pada sisa-sisa warisan budaya yang semakin berkurang. Contohnya dalam perluasan Masjid Haram yang menggusur rumah Siti Khadijah hingga rumah kelahiran Nabi Muhammad yang menjadi perpustakaan. Ketakutan akan adanya kegiatan musyrik berkaitan dengan bangunan peninggalan Rasulullah yang kemudian dimuliakan menjadi landasan untuk menghilangkan bangunan bersejarah tersebut. Belum lagi berhembus berita akan diratakannya makam Rasulullah berkaitan dengan perluasan Masjid Nabawi. Hingga saat ini kabar tersebut tidak terbukti kebenarannya. Makam Rasulullah adalah bukti sejarah yang harus dijaga. Berbanding terbalik dengan menjaga heritage-nya, pembangunan mall hotel dalam superblok seperti Jabal Omar terus berjalan. Padahal dari artefak, bangunan kuno bersejarah yang syarat arsitektur bernilai tinggi, sebuah kebenaran sejarah dapat dirunut dan ditemukan. Pentingnya belajar dari sejarah sebenarnya sudah diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Di antaranya, dalam surat Yunus ayat 57, Al-Quran disebut juga mau'izoh yang berarti peringatan. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
Al-Quran yang hampir sepertiganya berisi kisah masa lalu dari umat-umat terdahulu, baik yang soleh maupun yang ingkar. Ini bisa dimaknai bahwa Islam memerintahkan untuk berkaca dan belajar pada sejarah melalui tadabbur dan tafakur atas ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran. Dalam surat Hud ayat 120, kisah dari Rasul-Rasul menjadi sebuah pelajaran sejarah yang berfungsi sebagai peneguh hati, pengajaran, peringatan, dan sumber kebenaran. Jaminan kebenaran Al-Quran telah termaktub tegas dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sejarah yang ditulis Al-Quran bukanlah sejarah yang penuh rekayasa dan syarat kepentingan seperti halnya sejarah-sejarah yang ada sekarang. Dengan sejarah yang tertulis dan dikisahkan oleh Al-Quran, umat Islam dituntut untuk bisa berpikir, menjadikan sejarah sebagai pelajaran dan peringatan untuk menentukan langkah berikutnya. Jelaslah, pekerjaan merancang bangunan atau merencanakan suatu kota harus mempertimbangkan keharmonisan antara bangunan dan kawasan barunya. Hal ini penting karena bangunan bersejarah dapat memberikan identitas atau karakteristik dari suatu kota terhadap sejarah masa lalunya sebagai bukti otentik yang membantu pembelajaran. Nah, pemirsa setia Khasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga Anda bisa memetik hikmah yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.